Halo sahabat, kembali lagi bersama kami di Hits Creative Channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini kami kembali membagikan berita terbaru seputar P3K tahap 3, yaitu tentang 3 formasi yang dibutuhkan pada P3K tahap 3. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak informasi selengkapnya. Sahabat, seperti yang kita ketahui, pemerintah akan membuka rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat P3K pada tahun 2022. Di mana rekrutmen P3K 2022 tertuang dalam Surat Menteri Pan-RB nomor B-SM.01/00/2021 tertanggal 27 Juli 2021 perihal pengadaan ASN tahun 2022. Pejabat Menpan RB Tahjo Kumolo dalam keterangan tertulis di situs resmi Kemenpan RB menyatakan, untuk seleksi CASN tahun 2022, pemerintah fokus melakukan rekrutmen P3K. Formasi untuk CPNS tidak tersedia. Untuk itu, berbagai kebijakan tengah disusun sebagai dasar kebijakan dalam pelaksanaan seleksi CASN tahun 2022 ini. Tahjo mengemukakan bahwa kebijakan untuk merekrut P3K ini, pemerintah berkaca dari kebijakan yang diimplementasikan oleh beberapa negara maju. Kebijakan tersebut adalah jumlah ASN yang jumlah civil servant atau pembuat kebijakan PNS lebih sedikit dan jumlah government worker atau public service P3K lebih banyak. Pemerintah juga tengah menyusun kajian sebagai dasar regulasi untuk mengatur kriteria mengenai jabatan yang dapat diisi oleh P3K dan PNS. Selain kebijakan untuk pelaksanaan seleksi CASN 2022, kedepannya, kebijakan ini akan mengatur mengenai jabatan yang secara spesifik dapat diisi oleh PNS dan P3K. Tahjo mengungkapkan dengan adanya program penyederhanaan birokrasi dan pengalihan jabatan struktural menjadi fungsional yang dilakukan sejak 2019, maka terdapat beberapa perubahan yang perlu disesuaikan kembali oleh tiap instansi pemerintah. Perubahan tersebut meliputi analisis jabatan atau ANJAP dan analisis beban kerja atau ABK karena ANJAP dan ABK dan dari tiap jabatan fungsional yang sebelumnya telah dilakukan perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini. Adapun perubahan serta review ANJAP dan ABK jabatan fungsional yang telah ada sebelum program penyederhanaan birokrasi dikarenakan adanya perubahan status pegawai yang menjadi wajib fungsional, sehingga perlu dilakukan perhitungan kembali mengenai ANJAP dan ABK secara menyeluruh oleh tiap instansi pemerintah sebagai dasar perhitungan untuk formasi kebutuhan CASN, utamanya menghadapi seleksi CASN 2022 ini, ungkap Tahjo. Perubahan lainnya adalah dengan diberlakukannya transformasi digital yang sedang berlangsung menuju implementasi sistem pemerintah berbasis elektronik atau yang disingkat SPBE sepenuhnya diperlukan adanya kajian mengenai dampak terhadap kebutuhan ASN di berbagai lini di semua instansi pemerintah. Oleh karena itu, seleksi CASN tahun 2022 difokuskan pada tenaga pelayanan dasar kependidikan dan tenaga pelayanan kesehatan. Saat ini, dari sekitar 4 juta ASN, lebih dari sepertiganya menempati jabatan pelaksana. Dengan adanya transformasi digital, maka diperkirakan kebutuhan akan jabatan pelaksana akan berkurang sekitar 30% sampai 40%. Untuk itu, perlu strategi alih tugas dengan upskilling dan reskilling agar jabatan pelaksana yang masih ada dapat melaksanakan pekerjaan ke depannya. Tahjo juga menyebutkan bahwa pertimbangan lain untuk tidak membuka formasi CPNS pada seleksi CASN 2022 adalah mengenai keterbatasan waktu. Disebutkan bahwa rangkaian pelaksanaan seleksi CPNS relatif membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan P3K, sehingga dikhawatirkan tidak akan selesai tepat waktu jika membuka formasi CPNS pada tahun ini. Namun, bukan sepenuhnya formasi CPNS dihilangkan dalam seleksi CASN tahun 2022. Formasi CPNS masih tetap dibuka melalui skema sekolah kedinasan.
Formasi CPNS juga dapat dibuka kembali secara terbatas pada tahun 2023 yang tentunya mengikuti arah kebijakan untuk tahun 2023 serta dengan kejelasan kriteria bagi formasi jabatan yang akan dibuka untuk skema CPNS maupun P3K. Selanjutnya, pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Kemenpan RB menyatakan ada 3 formasi yang dibutuhkan pada penerimaan P3K tahun 2022. Adapun formasi yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tenaga pendidik, yang kedua, tenaga kesehatan, dan yang ketiga, tenaga penyuluh. Untuk menambah semangat Anda memperjuangkan impian menjadi ASN P3K, berikut kami sajikan besaran gaji pegawai P3K berdasarkan tingkatannya. Adapun P3K terdiri dari 2 macam, yakni guru dan non-guru. P3K baik guru maupun non-guru mendapatkan gaji seperti PNS. Besaran gaji P3K tergantung masing-masing golongan. Selain mendapat gaji, P3K baik guru dan non-guru juga mendapatkan tunjangan. Tunjangan P3K ini dibayar rutin setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji. Gaji P3K aturan diatur dalam PP nomor 98 tahun 2020. Adapun besaran gaji P3K menurut peraturan tersebut yakni sebagai berikut. Setelah kita mengetahui besaran gaji yang didapatkan oleh P3K, terdapat pula fasilitas yang berhak didapatkan, yaitu yang pertama, gaji dan tunjangan, yang kedua, masa cuti, dan yang ketiga, perlindungan perkembangan kompetensi. Oke sahabat, itu adalah informasi terbaru yang dapat kami bagikan kepada kalian terkait 3 formasi yang dibutuhkan pada P3K tahap 3. Terakhir dari kami, mohon dukung kami dengan like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak yang tahu dan kami semakin semangat dalam berbagi. Terima kasih dan sampai jumpa.